Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu di diklat online. Tema saya yaitu membuat bahan ajar melalui YouTube. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah tidak asing lagi YouTube, yaitu aplikasi ya, video atau rekaman yang bisa di-share ke dunia atau di-share ke internet. Dan ketika kita sudah memiliki uploadan YouTube, maka kita sudah punya link, dan link itu pun bisa dibagikan atau disebarkan ke aplikasi yang lain seperti WA. Nah, pada masa pandemi ini kan kebanyakan penjelasan materi kita tidak bisa tatap langsung, maka kita menggunakan PJJ atau pelajaran jarak jauh, atau kita daring atau online. Makanya harapan saya Bapak Ibu yang hadir semua di sini itu sudah memiliki materi dulu. Materi apa yang akan kita ajarkan ke siswa di hari Senin besok atau Selasa besok atau sesuai jadwal. Lah, materi yang sudah kita siapkan mungkin wujudnya Word, PDF, ini betul-betul kita kuasai. Lah, nanti kita jelaskan melalui YouTube. Lah, YouTube ini kita membuat rekaman video dulu. Bapak Ibu, mari ya kita membuat rekaman video. Saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi bagaimana cara merekam menggunakan aplikasi. Kita gunakan aplikasi yang ada di HP Anda aja. Pilih kamera, pilih settingan ya, kamera depan atau belakang. Setelah itu pilih video. Video kita play, maka detik demi detik akan berjalan merekam apa yang ingin kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah menyampaikan materi melalui video rekaman, misal 10 menit saja, nggak usah lama-lama, karena 10 menit ini bisa memakan kuota sangat banyak ya. Setelah 10 menit kita jelaskan, terus materi yang sudah kita siapkan tadi ini juga bisa kita jelaskan ya. Materi ini kita jelaskan Bapak Ibu sambil menyampaikan materi itu ke siswa didik kita. Baik anak-anak, kita lihat materi yang sudah saya bagikan di WA Group wali kelas. Pelajari halaman 1 ini, halaman 2 ini, bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini. Nah, secara rinci kita sampaikan bahwa intinya Bapak Ibu bahwa materi ini sangat penting. Nah, sama seperti kita membuat RPP awal ya, kita pembukaan, persepsi, memberikan semangat, support pada peserta didik kita di masa pandemi ini, tetap belajar, jangan dulan dan sebagainya. Masuk ke inti materi ya, kita bisa sampaikan tadi. Anak-anak, materi sudah saya sampaikan di grup ya, tolong dipelajari. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa tanya di grup ya, saya akan menjawab mungkin via video atau via voice, rekaman suara kita share di grup. Efektif kan? Jadi Bapak Ibu, lah nanti wujud fisik bagaimana kita membuat bahan ajar melalui YouTube ini kita jadikan karya inovatif yang bisa bernilai, bisa diangka kreditkan. Maka video yang kita share di YouTube ini ya betul-betul videonya ya betul-betul video yang kita gunakan untuk mengajar peserta didik kita. Nah, mestinya ada kelebihan, ada kekurangan. Lah, kita munculkan kelebihan-kelebihan tersebut kepada peserta didik kita. Saya kira itu Bapak Ibu dalam membuat bahan ajar melalui YouTube. Saya ulangi lagi, kita merekam materi yang akan kita ajarkan melalui kamera tadi, kita simpen berapa menit, setelah itu kita share ke grup WA dari wali kelas, atau sebelum kita share rekaman video itu, video kita bisa kita share dulu ke YouTube supaya tidak hilang ya. Nah, ini kita tandai namanya apa? Belajar matematika bersama Budi Mariono, belajar mesin bersama Budi Mariono, tutorial belajar mesin bersama Budi Mariono. Nah, ini kita namai
setelah kita namai, kita catat ya, kita catat pada buku, sehingga sewaktu-waktu kita itu mau mencari di YouTube tidak ketemu, kita bisa terpandu oleh dengan YouTube tersebut, apa catatan yang ada di buku tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu, dokumentasinya kita rekam ya, bisa kita wujudkan di CD atau flash disk. Nah itu kita bisa menilaikan, tentunya persyaratan-persyaratan karya inovatif itu yang kita lengkapi apa dan bagaimana, kita bisa melihat di buku 4 PKB. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasan saya mengenai membuat bahan ajar melalui media YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan ya tambahan materi, yaitu mengenai cara membuat bahan ajar buku pelajaran. Nah, buku pelajaran ini seyogyanya nanti dibuat untuk manfaat kita. Satu, bisa kita jadikan naskah itu bisa kita jual ke penerbit. Biasanya dihargai satu naskah 3 juta ya, minimal 3 juta. Kalau Anda bisa punya 10 judul, Anda sudah mendapatkan uang 30 juta. Atau naskah kita buat royalti. Kalau saran saya mending naskah aja, dijual naskah biar dapat langsung uang. Kalau royalti ya kadang yun sewu, penerbit itu kadang tidak jujur ya, sehingga lakunya banyak, ngomongnya sedikit. Lakunya banyak, ngomongnya sedikit. Nah tentunya royalti kita ya sedikit. Dan saya yakin nggak bisa memantau se-Indonesia apa Anda bisa. Lebih baik dijual naskah saja Bapak Ibu. Nah yang kedua, motivasi kita membuat buku pelajaran yaitu untuk kenaikan pangkat. Buku yang ber-ISBN, buku ber-ISBN itu buku yang memiliki barcode bahwa judulnya itu didaftarkan di kantor perpustakaan nasional. Buku yang memiliki ISBN ini bisa memiliki angka kredit ya, mungkin minimal 1, 2, 3, maksimal bisa angka 6. Angka 6 apabila buku ini istilahnya menurut BNSP punya izin ya, punya legal terakreditasi oleh BNSP bahwa buku ini terakreditasi, maka buku ini akan bernilai 6. Nilainya melebihi angka penelitian tindakan kelas atau laporan penelitian tindakan kelas. Bapak Ibu, saya akan mengajari bagaimana Bapak Ibu itu bisa membuat buku sehari 5.000 halaman atau 10.000 halaman. Nah ini saya contohkan sendiri. Saya ini guru teknik mesin otomotif. Setiap komponen mobil atau kendaraan bermotor, roda 2, roda 3, roda 2, roda 4, ini semuanya bisa dibuat judul buku. Contoh Bapak Ibu, ban yang bentuknya bulat seperti donat, itu bisa dijadikan 3 buku, judul buku. 1, cara membuat ban. Cara membuat ban luar, ban dalam. Cara membuat ban luar, cara membuat ban dalam. Itu aja sudah memiliki judul 4 atau 2. Itu dari ban. Sekarang mesin. Anda juga bisa membuat judul dari mesin, cara kerja mesin 2 tak 4 tak. Cara kerja mesin motor listrik. Cara kerja mesin berbahan diesel. Cara kerja mesin berbahan bensin. Itu aja sudah memiliki 6 judul. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, bagaimana caranya agar mendapatkan istilahnya banyak halaman. Guru merupakan dalang ora kurang lakon. Maka setiap kita mau membuat buku, seyogyanya membuat judulnya apa, daftar isinya apa, ditulis. Bila daftar isi itu bisa sampai 100 halaman satu buku. Gini Bapak Ibu, karena saya itu guru SMK atau guru SMP, itu kan memiliki murid banyak. Rata-rata setiap guru bisa ngajar 5 kelas, muridnya 30 siswa. 5 kali 30 berarti sudah 150 siswa. Bila kita membuat judul bukunya dulu wis
sejumlah 150 judul. Masing-masing dirinci daftar isinya. Anak-anak suruh mencari akses di internet. Mas, Mbak, ayo kita mencari, membuat buku, judulnya ini, daftar isinya ini, daftar isi ini bisa kamu tambahi. Satu buku kita buat 200 halaman atau minimal 100 halaman. Kalau sudah 100 halaman ya, 100 halaman dikali 150 judul itu sudah 15.000 halaman. Nah, anak-anak caranya begini, judul kita tetapkan itu. Masuk ke daftar isi, masuk halaman pertama. Kita masuk materi mengenai bagaimana cara kerja mesin. Silahkan mencari di Google, ketik cara kerja mesin. Semua di copy paste, webnya, sumbernya, link dari mana itu juga di copy, dimasukkan ke Word khusus, ditulis referensi. Anak-anak, bila di situ ada gambar dan Anda itu tertarik untuk di copy paste lah. Sumbernya gambar ditulis di bawah gambar. Nah, contohnya ini. Ini sekilas gambar mesin. Nah, maka sumbernya di sini ditulis. Sumber www.blogspotbudiman.com. Makanya Bapak Ibu, ketika gambar sumber dari internet itu kita tulis sumbernya, maka karya kita pun tidak akan dikomplain oleh orang lain, karena kita jujur mengambil sumber itu dari mana saja. Nah, gitu Bapak Ibu. Setelah anak-anak itu selesai copy paste tadi dari internet, sudah menghasilkan 15.000 halaman. Ayo kita rasai syukur, sehari kita bisa nulis 15.000 halaman, anak-anak kita beri. Atau mungkin kalau saya di kantin tuh kita jajake makan siang bersama. Penting kita mengomando kantin, Mbok, nanti anak-anak mau jajan di sini ada sekitar 150 siswa. Makanya gentian, Mbok. Ini selesai makan. Aku isone sanggup bayar per makan dan es teh 5.000, Mbok, ora iso punjul. Nah, makanya kantinnya akan laris, anak akan senang karena ya mungkin kepedulian kita membangun ya jiwa ya berteman, sebenarnya ya berteman dengan anak didik kita, supaya anak-anak nanti dengan kita itu nyaman dan tidak canggung. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasan saya mengenai cara membuat buku ber-ISBN atau membuat bahan ajar berupa buku. Nah, kayak buku saya ini terbitan penerbit Insan Madani Pers. Dulu saya punya 13 judul dan dihargai saat itu ini bukunya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah kali 13 judul. Tahun 2013 saya mendapatkan 39 juta rupiah dari penerbit Insani Pers. Bapak Ibu, ini buku saya, penerbit saya sendiri ya. ISB-nya ini. Lah ini silakan nanti Bapak Ibu yang mempunyai judul buku bisa di-share ke saya, ke WA saya akan memproseskan ISBN secara gratis. Tidak bayar Bapak Ibu. Terus ini juga buku saya ya, K3, Teknik Mesin Otomotif dan Teknik Bangunan. Ini saya duet dengan Bapak Suyono, Kepala SMK Negeri 1 Jenar. Ini saya sendiri menulis buku K3. Harapannya buku K3 ini tahun ini 1 Januari 2021 akan saya nilaikan untuk pengajuan angka kredit April 2021. Saya kira itu Bapak Ibu, selamat berkarya ya. Harapan saya Anda ikut diklat ini tidak rugi, ayo berkarya. Selanjutnya tambahan lagi, kalau Bapak Ibu itu di rumah memiliki buku-buku LKS yang tidak terpakai atau buku-buku bekas, itu bisa Bapak Ibu sobei. LKS dari mana, babnya sama itu kita sobei, kita pindah-pindah. Setelah kita pindah-pindah jadi clipping,
Ini baru kita ketikkan Bapak Ibu. Kita ketikkan mungkin di belakang kampus atau mungkin di tempat Anda itu ada jasa ketik. Mungkin per lembar Rp200. Lah setelah jadi diketikkan, berarti Bapak Ibu sudah punya file naskah buku, tinggal ngedit, isinya ditambahi, dikurangi. Naskah itu bisa Bapak Ibu jual atau Bapak Ibu jadikan buku sendiri untuk penilaian angka kredit. Sederhana kan? Jadi buku bekas masih bermanfaat. Yang penting sumber daftar pustaka ditulis sesuai Bapak Ibu mengambil sumbernya dari mana. Jangan tidak ditulis. Kalau tidak ditulis nanti kita bisa plagiatisme. Saya kira itu Bapak Ibu materi saya kurang lebih 16 menit. Selamat bekerja ya, berkarya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.